Halo semua, salam sejahtera. Siapa sih yang gak kenal istilah investasi? Ya, investasi terkenal cukup luas dikarenakan banyak orang-orang yang meraup keuntungan sampai puluhan miliar, bahkan sampai ratusan miliar dalam berinvestasi. Di balik keuntungan yang besar, investasi juga mempunyai resiko yang cukup besar. Maka dari itu, buat yang mempunyai keinginan berinvestasi, kalian wajib mengetahui hal-hal mendasar yang dilakukan sebelum berinvestasi. Apa saja sih yang harus dilakukan sebelum berinvestasi? Yang pertama, pengertian dasar dari investasi tersebut. Menurut Hamming dan Basamala 2003, investasi merupakan pengeluaran pada saat sekarang untuk membeli aktiva real seperti tanah, rumah, mobil yang bertujuan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar di masa yang akan datang. Menurut Hasibuan 2005, investasi merupakan investasi keuangan di mana seorang investor menanamkan uangnya ke dalam bentuk usaha dalam waktu tertentu dari setiap orang yang ingin memperoleh laba dari keberhasilan pekerjaannya. Nah, itulah dia pengertian investasi dari berbagai ahli. Dan yang kedua itu ada jenis-jenis investasi. Investasi di Indonesia terutama banyak sekali jenis-jenis investasi seperti deposito, saham, reksadana, emas, dan juga properti. Dalam jenis investasi yang saya sebutkan di atas, rasio keuntungan dan kerugiannya itu berbeda-beda. Ada yang rendah dan ada yang tinggi. Nah, untuk mengetahui mana yang rendah dan mana yang tinggi, saya akan menerangkan satu persatu. Dari yang pertama itu ada deposito. Apa sih deposito itu? Deposito merupakan produk investasi yang disediakan oleh perbankan bagi para nasabahnya yang ingin meraih manfaat lebih dengan membuka rekening tabungan. Sebenarnya, deposito ini mirip dengan tabungan. Namun, jika dibandingkan dengan tabungan, ada dua hal yang membedakan, yakni tingkat bunga dan adanya waktu jatuh tempo. Suku bunga deposito lebih tinggi dibandingkan bunga tabungan biasa. Secara umum, bunganya ada di kisaran 5-6% per tahunnya. Meski memiliki suku bunga yang lebih tinggi, uang yang Anda investasikan ke deposito tidak bisa diambil sewaktu-waktu layaknya tabungan. Secara umum, rata-rata bank menyediakan tenor maksimal 12 bulan. Dan yang kedua itu ada emas. Emas bisa jadi pilihan yang cukup menarik, sama halnya dengan deposito. Resiko investasi emas juga rendah. Jika ingin berinvestasi emas, sebaiknya pilih emas batangan. Berbeda dengan emas perhiasan, nilai emas batangan ini murni dinilai dari beratnya. Dan yang ketiga itu ada properti. Ada beberapa model investasi properti yang bisa digunakan. Cara yang paling sederhana adalah membeli aset tanah, lalu membangun properti di atasnya dan menjualnya saat harga dinilai sudah cukup tinggi. Sedangkan untuk cara kedua, Anda bisa menyewakan properti untuk mendapatkan aliran pemasukan. Dan yang keempat itu ada saham. Saham merupakan bentuk lain dari aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Sebagai contoh, Anda mempunyai saham sebesar 50% dari sebuah perusahaan. Maka, bisa disimpulkan Anda memiliki setengah dari total aset yang dikantongi perusahaan tersebut. Dan yang terakhir ada reksadana.
Reksadana adalah wadah dan pola pengelolaan dana atau modal bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen investasi yang tersedia dengan cara membeli unit penyertaan reksadana. Nah, itulah tadi pengertian dan jenis-jenis investasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.